Imam Sahal berkata, alamatu hubbillahi hubbul Qur'ani. Tanda-tanda seseorang itu cinta kepada Allah, dia pasti akan mencintai terhadap Al-Quran. Bagaimana tidak? Karena Al-Quran itu merupakan firman Allah, merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian wa alamatu hubbil Qur'ani hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda seseorang itu cinta terhadap Al-Quran, dia pasti akan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran merupakan mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling besar, yang paling agung. Tidak ada mukjizat yang lebih besar, yang lebih agung daripada Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah mukjizat yang menjelaskan tentang kebenaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa kita saksikan mukjizat Al-Quran ini sampai hari ini. Bisa kita saksikan sendiri. Berbeda dengan mukjizat-mukjizat yang lain yang barangkali kita hanya tahu ceritanya, tidak kita saksikan sendiri. Nah, ini keistimewaan Al-Quran, mukjizatnya akan bisa terus disaksikan bahkan oleh orang-orang yang tidak menututi baginda Rasulullah, bahkan kelak sampai akhir tiba masa kiamat sebelum Al-Quran dihapuskan oleh Allah, ya, sebelum Al-Quran dihapuskan. Kemudian apa tanda kalau orang itu cinta kepada baginda Rasulullah? Wa alamatu hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbus sunnati. Lah, tanda orang itu cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang itu cinta terhadap sunnah Rasulullah. Dia cinta terhadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ya, yang diajarkan Rasulullah. Dia mencontoh perilaku Rasulullah dan dia mengikuti sunnah-sunnah yang telah ditakrir, yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanda orang itu cinta kepada sunnah Rasulullah itu apa? Wa alamatu hubbis sunnati hubbul akhirati. Tanda orang itu cinta kepada sunnah Rasulullah, tentunya dia akan cinta kepada akhirat, ya. Dia akan mengutamakan kehidupan di akhirat. Dia akan mengutamakan akhirat daripada dunia. Itu gimana? Wa alamatu hubbil akhirati bughdud dunya. Jadi tanda orang itu cinta kepada akhirat, dia tidak akan mencintai dunia. Dia akan membenci dunia. Yang dimaksud bughdud dunya di sini bukan berarti kemudian dia tidak mau harta benda, bukan, ya. Jangan salah paham. Betapa banyak orang yang hidupnya susah, tidak memiliki harta benda, tapi dia cinta dunianya luar biasa, hanya saja agak kesampaian. Tapi ada juga orang yang kaya raya, tapi dia tidak cinta dunia. Kenapa? Buktinya dia selalu mendermakan dunianya untuk kepentingan akhirat. Buktinya dia selalu berinfak untuk kepentingan akhirat. Nah, itu salah satu tanda. Jadi cinta dunia itu tidak bisa disimboliskan kalau orang hartanya banyak berarti cinta dunia, orang yang tidak punya harta berarti tidak cinta dunia. Belum tentu, karena semua itu adalah pekerjaan hati, ya. Jadi hati itu yang tahu ya dirinya sendiri, kita masing-masing. Kemudian wa alamatu bughdid dunya alla ya'khudha minha illa zadan wa bulghatan ilal akhirati. Tanda kalau orang itu tidak cinta dunia, dia hanya akan mengambil secukupnya saja, sebatas sebagai bekal menuju akhirat. Nah, jadi ini memang, ya, intinya di sini. Sebanyak apapun harta kita itu, kalau tidak masuk ke hati kita, kalau orang cinta itu gimana? Kan tidak mau dibagi, kan? Namanya cinta itu kan tidak mau dibagi, kan begitu. Seperti seorang istri yang mencintai suaminya, tidak mungkin istri itu mau berbagi suami, ya kan? Ya sama, suami juga tentu tidak mau berbagi istri, kan begitu. Lah, jadi orang cinta itu ya begitu, dia akan enggan untuk berbagi dengan orang lain. Lah, maka bukti kalau dia itu tidak cinta dunia salah satunya dengan rajin bersedekah, ya, rajin berinfak. Nah, itu rajin berzakat.
Itu salah satu bukti kalau dia itu tidak cinta dunia. Artinya dunia hanya dia jadikan bekal untuk kelak menuju akhirat. Nah, kalau kita tarik garis lurusnya, berarti tanda-tanda orang itu cinta Allah, dia itu tidak cinta dunia gitu. Jadi kalau orang itu sangat cinta dunia, berarti dia itu kemudian tidak cinta akhirat. Kalau dia tidak cinta akhirat, berarti dia tidak cinta sunnah Rasul. Kalau dia tidak cinta sunnah Rasul, ya berarti dia tidak cinta terhadap baginda Rasulullah. Kalau dia tidak cinta baginda Rasulullah, berarti dia tidak cinta terhadap Al-Quran, dan na'udzubillah dia tidak cinta kepada Allah. Ya, tentu kita tidak menginginkan semua itu ya. Jadi para kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita terus menata diri kita untuk menjadi insan yang lebih baik lagi. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan tentu milik kita bersama. Demikian, semoga bermanfaat.